Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi BK minggu ini yaitu masalah mengenali lowongan kerja yang palsu atau hoax. Nah, video ini juga akan Bapak share ke YouTube dan mungkin bisa diakses juga untuk alumni-alumni dari SMK 13 Surabaya maupun umum, agar kita semua yang status job seeker atau para pencari kerja itu tidak mudah terjerumus kepada lowongan-lowongan kerja yang palsu. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai ya. Oke, di layar ini sudah kalian lihat foto, yaitu ketika ada job fair. Nah, banyak sekali orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, sampai berdesak-desakan di sini, sampai membuat lamaran kerja yang sebagus mungkin dan sebaik mungkin sehingga bisa diterima untuk bergabung di perusahaan. Kalian lihat di sini, mungkin nanti kalian juga akan mengalami seperti itu. Nah, Bapak dulu sebelum bekerja di sini pun juga pernah mengalami hal yang seperti ini, di mana selesai kuliah itu masih cari-cari kerja, berdesak-desakan seperti ini. Yang semuanya itu Bapak lakukan ya untuk menambah pengalaman. Bagaimana sih rasanya mencari kerja, bagaimana sih rasanya bersaing di dunia usaha, dunia industri setelah lulus. Ya, langsung saja. Ini di slide berikutnya yaitu mengenai ciri-ciri lowongan kerja yang palsu. Yang pertama, jadi gini, mayoritas undangan interview itu ada nomor surat dan perihal. Nah, seperti contoh ini ya, nomor surat 123 garing 5 garing HRD garing 2 garing 2020 dan perihal undangan interview. Nah, lampirannya seperti ini kurang lebih. Nah, loh Pak, kenapa kok justru malah yang ada nomor suratnya itu dianggap palsu? Nah, inilah karena masyarakat itu mempunyai pandangan atau stigma bahwa kalau misalnya surat resmi itu ada nomor surat, itu malah yang digunakan penipu untuk meyakinkan bahwa lamarannya, suratnya itu atau undangan tes, interview dan lain sebagainya itu menggunakan nomor surat, padahal nomor suratnya ini pun juga palsu, dari mereka buat-buat sendiri saja gitu loh, agar lebih meyakinkan. Tujuannya seperti itu. Nah, sampai ada nomor surat, panggilan tes interview, lampirannya sampai 7 lembar. Nah, ini sengaja Bapak blur nama perusahaannya agar tidak ada terkesan menjatuhkan ya, meskipun juga perusahaannya juga abal-abal. Tapi ketika nanti dituntut atau Bapak khawatir dapat membahayakan ya, bisa diri Bapak sendiri maupun orang lain juga. Jadi sengaja Bapak blur, tapi ciri-cirinya juga hampir sama seperti ini. Nah, yang kedua yaitu mayoritas nama HRD ditulis beserta dengan gelarnya. Nah, misal ini namanya Panda Beruang SH, MH, CHT dan lain sebagainya, panjang gitu. Nah, gunanya untuk apa? Sekali lagi untuk meyakinkan. Jadi untuk meyakinkan masyarakat agar benar-benar memang ada perusahaan ini dan pemimpinnya yaitu orang-orang yang berpendidikan tinggi, agar meyakinkan. Nah, sampai ada tembusan direktur PT apa TBK, Human Resource PT apa TBK, Arsip PT apa TBK. Nah, ini namanya Bapak sengaja blurkan juga, tapi kurang lebih seperti ini. Ada nama perusahaan, ada tanda tangan dan lain sebagainya. Itu fiksi semuanya, itu hanya buat-buatan mereka saja. Oke, yang berikutnya yaitu
mayoritas kualifikasi pendidikannya dari semua jenjang pendidikan. Nah ini kadang-kadang kalau misalnya kita lihat atau kalian lihat ada beberapa info lowongan kerja yang menyatakan bahwa dibutuhkan oleh semua lulusan. Nah itu kita telaah lagi. Nah apakah perusahaan itu memang benar-benar ada atau tidak? Kalau misalnya dibutuhkan semua jenjang pendidikan, lah ini mereka butuh di posisi apa? Kenapa kok membutuhkannya semua pendidikan, semua jenjang pendidikan? Logikanya kan kalau misalnya di situ bergerak di bidang industri tekstil katakanlah, industri kain, tekstil, dan lagi membutuhkan administrasi. Nah, masa semua jurusan berarti jurusan otomotif pun bisa gabung, bisa join dong. Nah, itu sedikit meragukan. Nah, lalu berikutnya itu mayoritas mencantumkan rute secara detail menuju lokasi interview. Nah, kenapa Pak kok seperti itu? Agar kalian ketika ke sana itu memang diarahkan langsung menuju ke kantornya atau menuju ke tempat perusahaan abal-abal itu. Sekali lagi untuk juga meminimalisir agar kalian tidak tanya ke kanan kiri apakah perusahaan ini baik dan benar. Nah, kalau misalnya mereka menjelaskan rutenya secara detail sekali, itu kan juga menandakan bahwa bahwa perusahaan itu perusahaan yang jelas, tidak abal-abal. Sekali lagi seperti itu skemanya. Ketika kita menganggap bahwa perusahaan itu adalah perusahaan yang jelas, maka perusahaan itu ternyata memang abal-abal. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, saat ini sedang booming ya menggunakan nama LPTKS. Apa itu Pak LPTKS? Yaitu Lembaga Penyedia Tenaga Kerja Swasta. Nah, jadi gini, lembaga penyedia tenaga kerja itu kan ada dua, yang negeri dan swasta. Nah, yang negeri itu yaitu Disnaker, Dinas Tenaga Kerja. Lalu juga ada yang lembaga penyedia tenaga kerja swasta itu seperti mungkin berbentuk CV. Jadi mereka itu memang bergerak di bidang penyaluran tenaga kerja. Nah itu memang banyak LPTKS itu yang benar-benar ada dan itu tidak penipuan, benar-benar ada, tapi kebanyakan itu mengandung unsur penipuan. Seperti kita sudah apply di perusahaan A melalui LPTKS ini. Nah ternyata setelah dicek, kenapa kok tidak ada tindak lanjut setelah saya melamar pekerjaan di LPTKS tersebut? Padahal saya sudah menyetorkan beberapa jumlah uang, saya sudah menyetorkan berapa persyaratan dan lain sebagainya, data diri dan lain sebagainya itu sudah disetorkan, tapi tidak kunjung dipanggil. Nah itu adalah awal bentuk-bentuk penipuan. Lalu menggunakan jasa travel. Nah mungkin kalian yang pernah pengalaman mendapatkan email lowongan pekerjaan yang jauh di luar kota. Nah misalnya di Jakarta, yang dimana pasti kalian kesananya itu menggunakan akomodasi, pasti menggunakan travel, pasti menggunakan entah itu kereta, pesawat dan lain sebagainya. Nah mereka itu seolah-olah bekerja sama dengan jasa travel. Nah yang dimana jasa travel itu juga abal-abal juga gitu loh. Jasa travel itu dibuat untuk menarik uang kalian agar kalian bisa menuju ke tempat yang dimaksud. Jadi katakanlah jasa travel ini memang benar menyediakan tiket pesawat. Tiket pesawatnya itu benar berbentuk tiket pesawat. Lalu ketika ditukarkan ke boarding pass, itu ternyata salah atau penipuan gitu loh. Jadi kalian sudah setor misalnya Surabaya ke Jakarta itu tiketnya 300.000, kalian sudah transfer itu 300.000 untuk pembelian tiket dan lain sebagainya, penginapan hotel dan lain sebagainya. Nah setelah kalian transfer ternyata semua itu fiktif, semua itu palsu gitu loh, nggak benar sama sekali. Nah untuk menjadi daya tariknya, jadi istilahnya gini, kalian itu istilahnya
berangkat ke sana akomodasinya itu dari kalian dulu. Nah, setelah sampai di sana dan diterima kerja, uang itu akan dikembalikan ke kalian. Itu salah satunya seperti itu. Nah, yang berikutnya yaitu kandidat yang lolos dalam surat undangan hanya sekitar 10-20 orang dengan dicantumkan nomor peserta. Nah, ini seperti ini gambarannya. Jadi nomor tes, nomor peserta, nama pesertanya, waktunya ini dicantumkan. Ini membuat seolah-olah memang benar nama kalian ada di situ dan kalian terdaftar di situ dan ini ada benar-benar lupa. Lalu perusahaan yang seperti itu tuh tahu nama saya, tahu data saya itu dari mana. Nah, itu misal ada yang kalian berpikir seperti itu. Jadi gini, kalau misalnya kalian pernah join di Jobstreet atau Link IT, yang dimana kalian kan login di sana dan kalian punya akun di sana. Nah, para penipu atau perusahaan abal-abal ini itu bisa mengakses data kalian melalui penyedia yang seperti itu tuh, Jobstreet dan lain sebagainya. Kalau misalnya dalam prosedurnya ini kalian pernah menuliskan data diri kalian, nama, nomor telepon dan lain sebagainya, nama email. Nah, itu termasuk nama kontak person yang ada di sini ya ini akal-akalan mereka semua gitu loh. Jadi ya pasti ini ada saling berkaitan lah dari satu hal ke hal yang lain atau satu bagian ke bagian yang lain, itu pasti ada. Nah, lalu berikutnya yaitu mayoritas gaji yang dicantumkan tidak sesuai dengan kualifikasi. Nah, ini agar kalian tertarik. Nah, pekerjaan misalnya administrasi atau pekerjaan di bidang IT atau marketing atau desain. Nah, itu langsung bayarannya sampai melok-melok gini ya, 17,2 juta per bulan. Nah, atau sampai 22 juta per bulan. Lah, ini udah nggak masuk akal gitu loh. Tidak masuk akal. Gaji mana gaji sebesar ini untuk fresh graduate, gaji sebesar ini untuk orang-orang yang katakanlah belum ada pengalaman. Nah, ini digunakan ya tadi untuk menarik minat kalian agar kalian itu bisa gabung di sana, dan nanti ya pasti nggak sampai bergabung kalian akan dimintai uang ini dan lain sebagainya. Contohnya seperti yang di slide berikutnya, slide sebelumnya, yaitu yang mengenai travel. Dari situ saja kalian sudah akan dimintai uang untuk pergi ke sana. Nah, lalu sekarang ini Bapak sampaikan ya, yaitu ciri-ciri perusahaan yang bukan abal-abal. Kalau tadi kan yang abal-abal tuh. Nah, kalau yang bukan abal-abal itu diantaranya mereka mayoritas perusahaan memiliki website resmi. Nah, seperti ini, Alfamidi. Nah, ini kan mereka pasti punya website resminya. Jadi kalau kalian cek, kalian dapat perusahaan apa, misalnya PT apa itu XXXXX dan lain sebagainya, itu kalian search aja di Google, apakah dia punya website resmi. Nah, ini seperti PT Surya Sakti Teknologi Indonesia, ini mereka punya website resminya yang ada di Google, kalian bisa cari SSTI. Nah, kebetulan dua contoh perusahaan ini adalah perusahaan yang sudah ber-MOU dengan sekolah kita, dengan SMK Pikir 13 Surabaya. Jadi kita ketika MOU, kita ketika mengadakan kerjasama, itu pasti perusahaannya bukan perusahaan yang abal-abal, pasti sudah menjanjikan, pasti perusahaan yang tidak palsu ya. Jadi kalian tidak perlu khawatir ketika ada informasi yang diberikan oleh pihak sekolah mengenai loker, yang dimana itu adalah bagian dari kerjasama kita dengan perusahaan-perusahaan seperti itu. Nah, yang kedua yaitu mencantumkan alamat perusahaannya di Google Map. Nah, ini caranya mudah saja. Ketika perusahaan itu abal-abal, mereka tidak berani untuk mencantumkan perusahaannya itu di Google Map, nggak berani mereka, karena
akan terendus karena akan terbaca oleh Google Map. Ini tempat fiktif, tempat nggak ada aktivitas apapun, tempat nggak ada kegiatan apapun, kok ada tempatnya. Itu nggak mungkin ada. Seperti ini PT Media Utama. Kalau kalian cari di Google pasti ketemu. Media Utama ada di TV, ada di Pasuruan, ada di Bangil dan lain sebagainya. Lalu PT Surya Sakti Teknologi Indonesia. Nah, di sini sampai ada Grand Ahmad Jais Kompleks Ruko. Lah, ini ada nama perusahaannya, ini ada alamatnya, teleponnya dan lain sebagainya. Ini sudah jelas, gitulah. Dan jelas tidak ada unsur abal-abalnya di situ. Oke, ya terima kasih untuk kalian yang sudah memperhatikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat ketika nanti kalian mulai melamar pekerjaan, baik itu pekerjaan swasta maupun kalian ingin bergabung menjadi ASN ya, pegawai negeri sipil. Nah, ini ada sedikit reward ya untuk kalian, khususnya untuk anak kelas 3, anak kelas 12 nih. Kalau yang alumni ya nanti dulu ya, pasti ada sesi-sesi berikutnya. Ini untuk anak kelas 3 baik dari UTKP, TKJ, PTP, DKV. Nah, kuisnya yaitu, nah ini juga sebagai tugas kalian di pembelajaran daring ini, yaitu kalian silakan buat kurikulum vitae atau CV atau riwayat hidup kalian sebaik mungkin. Nah, semenarik mungkin, sebaik mungkin. Nah, hadiahnya apa? Hadiah untuk CV terbaik dari kalian. Nanti kalian kirim CV kalian itu di Moodle. Kalian kirim CV kalian di aplikasi Moodle yang biasa kita gunakan. Kalian kirim itu. Nah, bagi yang terbaik nanti akan dapat reward dari Bapak pribadi, mungkin berupa pulsa atau berupa paket data. Nah, sekaligus kalian mencantumkan nomor telepon di CV itu agar nanti siapapun yang menang, yang terbaik akan segera Bapak approve untuk rewardnya. Lalu di minggu depan CV yang terbaik itu akan Bapak review, akan Bapak buatkan videonya juga tentang apa-apa saja yang menjadi poin dalam CV, dalam kurikulum vitae, sehingga CV itu nanti bisa baik untuk kalian melamar pekerjaan. Seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya selama kurang lebih mungkin 10 menit sampai 11 menit ini ya. Jadi tetap jaga kesehatan di tengah pandemi ini. Jangan keluar jauh-jauh kalau misalnya tidak ada hal yang diperlukan. Stay healthy, tetap selalu berdoa, dekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari Bapak cukup. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.